Perkenalkan, nama saya Putri Fadila Rizky, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Unit 2 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bilangan pecahan. Oke, bilangan pecahan itu memiliki bentuk umum A per B, di mana A itu disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut, di mana nilai B itu tidak boleh sama dengan 0. Pecahan itu ada jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan campuran, yang kedua ada pecahan biasa, dan yang terakhir ada pecahan desimal. Kemudian ada operasi bilangan pecahan. Operasi bilangan pecahan itu ada yang pecahan penjumlahan bilangan pecahan, pengurangan bilangan pecahan, perkalian bilangan pecahan, dan pembagian bilangan pecahan. Oke, kita akan membahas satu persatu. Dimana yang pertama itu penjumlahan bilangan pecahan. Bilangan pecahan dapat dijumlahkan langsung jika penyebutnya sama. Jika penyebutnya tidak sama, maka kita akan menyamakan penyebutnya dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Kita akan mencari KPK dari kedua penyebut tersebut. Contohnya, jika penyebutnya sama, 1/4 ditambah 2/4 sama dengan, tinggal jumlahkan saja pembilangnya menjadi 3/4. Selesai. Kemudian bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Kita kasih contohnya, 5/6 ditambah 1/4. Nah, ini kan penyebutnya tidak sama nih, maka kita akan menyamakan kedua penyebut tersebut dengan cara mencari KPK dari 6 dan 4. KPK dari 6 dan 4 itu adalah 12. Jadi kita tulis dulu di sini 12. Caranya gimana? 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Tulis di sini. Kemudian begitu juga yang 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian kan penyebutnya sudah sama nih. Tinggal dijumlahkan saja pembilangnya. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi sini 13/12. Ini bisa disederhanakan lagi tidak? Bisa. Biasanya kalau menyederhanakan bilangan pecahan itu menyederhanakan ke pecahan campuran. Contohnya 13 dibagi 12 kan dapat 1. Tulis 1. Sisanya kan ada 1, tulis di sini 1/12. Selesai. Kemudian bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran? Kita akan bahas juga. Di sini contohnya 5/6 ditambah 3 1/4. Di sini kita jumlahkan terlebih dahulu yang ini. Ini menggunakan cara asosiatif atau pengelompokan. Contohnya 5 ditambah 3 kemudian ditambah. Masukkan yang ini. 5/6 ditambah 1/4. Kemudian 5 ditambah 3 8. Kemudian ditambah. Oke, kita sudah dapat tadi 5/6 sama dengan 10/12. 10/12 ditambah 3/12 sama dengan 8. 13/12. Kalau disederhanakan lagi jadi 13 bagi 12 dapatnya 1. Satunya ditambahkan ke 8, jadinya 9 1/12. Oke, operasi bilangan pecahan yang kedua yaitu ada pengurangan. Sama halnya seperti penjumlahan, pengurangan juga dapat diselesaikan apabila penyebutnya itu sama. Jika tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari kedua penyebutnya. Contohnya 4/6 dikurang 2/6 sama dengan 4 dikurang 2/6. Ini jika penyebutnya sama. Kemudian bagaimana jika penyebutnya berbeda? 4/3
kurang 2/3. Kurang 2/4. Kita harus mencari KPK dari 3 dan 4, di mana KPK-nya itu juga 12. Terus di sini 12 dikurang 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Terus di sini 12 dibagi 4 sama 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian hasilnya 16 dikurang 6, 10/12. Selesai. Kemudian masuk ke operasi bilangan pecahan yang ketiga, yaitu perkalian. Nah, perkalian ini dapat diselesaikan apabila pecahan tersebut di dalam bentuk pecahan biasa. Jika dalam pecahan campuran, maka harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contohnya, dua per 4 dikali 3/2. Ini kan sudah pecahan biasa, tinggal kalikan saja. 2 dikali 3 6, 4 dikali 2 8. Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Sama-sama dibagi 2 menjadi 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 4. Seperti itu. Kemudian bagaimana dia perkalian kalau dalam bentuk pecahan campuran? Nah, jika perkalian dalam bentuk pecahan campuran, maka harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Contohnya 21/4 dikali 32/3. Kita ubah terlebih dahulu. Bagaimana cara ubahnya? Seperti ini. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Berarti dia 9/4 dikali, sama halnya tadi, 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Berarti di sini 11/3 sama dengan 9 dikali 11 sama dengan 99. 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke. Kemudian ke operasi pecahan yang terakhir, yaitu pembagian. 4 pembagian. Sama halnya seperti perkalian. Pada pembagian bilangan pecahan itu hanya bisa diselesaikan apabila bentuk pecahannya itu pecahan biasa. Jika bentuk pecahannya pecahan campuran, maka harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Contohnya, empat per 2 dibagi 1/2 sama dengan, ini kan pecahan biasa, dia tinggal dibagikan saja. Kemudian kalau pada pembagian, yaitu ditulis ini 4/2, ini dibagi, penyebutnya sama pembilangnya ditukar. Jadi penyebutnya itu di atas, penyebutnya menjadi pembilang, pembilangnya menjadi penyebut. Jadi di sini 2/1, dan ini berubah menjadi kali. 4 kali 2 8, 2 kali 1 2. Sederhanakan, 8 bagi 2 dengan 4. Kemudian apabila dia dalam bentuk pecahan campuran, kan harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Coba kita contohkan. 3 4/5 dibagi 2 6/2. Kemudian kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 3 15. 15 ditambah 4 19. 19/5 dibagi
2 dikali 2 4, 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 per 2. Oke, terselesaikan. Di sini menjadi 19 per 5 dikali, jika sudah berubah tandanya maka penyebutnya juga pindah posisinya menjadi 2 per 10. Dengan 19 dikali 2 sama dengan 38. Ya kan? 38 per 5 kali 10 sama dengan 60. Jadi inilah sedikit penjelasan saya mengenai bilangan pecahan dan operasi bilangan pecahan. Terima kasih.